Sebagian ulama mengatakan, "Idza abghadallahu 'abdan a'tahu salasan wa mana'ahu salasa." Apabila Allah membenci, memurkai seseorang hamba, Allah beri dia 3 perkara dan Allah tegah 3 perkara. Ini tanda alamat orang yang dimurkai Allah. Alamat orang yang dimarahi Allah itu Allah beri 3 perkara, tapi dia tegah 3 perkara. Yang pertama, a'tahu suhbatas salihin wa mana'ahul qabula minhum. Allah beri dia kawan orang-orang yang saleh, tetapi Allah tegah dia untuk mencontoh, meniru, menerima apa-apa dari orang saleh itu. 1. Kawan saling banyakkan tuan guru. Kawan saling banyakkan orang-orang ahli ibadat. Kawan saling banyakkan orang-orang saleh. Tapi kelakuan tetap kada berubah. Suka maksiat. Malas berbuat taat. Tanda bahwa dia adalah dimurkai Allah. Ziarah nomor 1 ke-7. Karena terdengar ada kubur wali didatangi. Asal ada kelambu kuning datangi. Ini termasuk suhbatus salihin. Tapi apa-apa yang disuruh, dipraktikkan oleh orang-orang saleh, dia tertegah kada kau mencontoh, kada kau menerima. Yang kedua, wa'atahul a'mal as-salihah wa mana'ahul ikhlas fiha. Allah beri dia kekuatan untuk beramal saleh. Rajin beramal saleh, tapi Allah kada berikan ikhlas kepadanya. Kalau perkara beramal nomor 1 sudah. Tapi ikhlas kada diberi Allah. Berarti amalnya kada diterima. Yang ketiga, wa'atahul hikmah wa mana'ahu sidqa biha. Allah beri dia ilmu, tetapi Allah tegah mengamalkan ilmu itu. Nah, ini alamat orang yang dibenci, dimurka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu man yus'alu yaumal qiyamah thalathatun. Rajulun atahu Allahul ilma fayaqulu Allah ta'ala ma sana'ta fi ma 'alimta." Fayaqul ya Rabb kuntu aqumu bihi ana al-lail wa atrafan nahar. Fayaqulu Allah ta'ala kadzabta. Wa taqulul malaikah kadzabta. Bal aradta ayyuqala fulanun 'alim. Ala faqad qila dzalik. Wa rajulun atahu Allahu mala fayaqulu Allah ta'ala laqad an'amtu 'alaika famada sana'ta fayaqul ya Rabb kuntu atasaddaqu bi ana al-lail wa atrafan nahar. Fayaqulu Allah ta'ala kadzabta wa taqulul malaikah kadzabta bal aradta ayyuqala fulanun jawadun faqad qila dzalik. Wa rajulun qutila fi sabilillahi ta'ala fayaqulu Allah ta'ala madza sana'ta fayaqul ya Rab umirtu bil jihad faqataltu hatta qutiltu. Fayaqulu Allah ta'ala kadzabta wa taqulul malaikatu kadzabta bal aradta ayyuqala fulanun suja' ala faqad qila dzalik. Artinya orang yang pertama yang akan ditanya pada hari kiamat ada 3 orang, yaitu laki-laki yang diberi ilmu oleh Allah. Maka Allah Ta'ala berfirman, apa yang kamu perbuat pada apa yang kamu ketahui. Ikam ku beri ilmu ya Tuhan, ikam apakan ilmu itu? Laki-laki itu menjawab, wahai Tuhan, saya telah melaksanakannya di waktu-waktu malam dan ujung-ujung siang. Ulun amalkan ilmu itu. Maka Allah menjawab, Allah berfirman, kamu bohong. Dan para malaikat berkata, kamu bohong. Tetapi kamu menghendaki agar dikatakan si fulan orang alim. Si fulan orang alim. Si fulan orang ahli ibadah. Sungguh telah dikatakan demikian.
Sungguh telah dikatakan, oh demikian itu. Orang yang beribadah ingin dikatakan bahwa dia alim, bahwa dia ahli ibadah. Ini termasuk pengakuan. Termasuk pengakuan. Pengakuan itu ada 3 macam jenisnya. Pertama, mengaku aku alim. Yang lain kadang alimnya umpamanya. Atau yang lain di bawahku ilmunya. Aku yang paling alim. Ini mengaku alim. Ini pengakuan. Jelas sudah itu kada boleh. Yang kedua, ada orang mengatakan si Fulan itu paling alim sudah di kampung sini. Mendengar kita nih, kita diam, bahkan suka sama ya lawan seorang mengaku juga ngarannya. Inya kan tidak bersuara, aku alim kan ada. Cuma ada orang lain yang mengatakan, si anu tuh paling alim dah situ. Mendengar inya suka atau diam, berarti mengakui. Kada boleh juga macam itu. Nah, yang ketiga, nengaran pengakuan itu dipadahkan orang jahil sarik. Berarti mengakui alim ngarannya. Mbak ikam ini jahil, sarik kai. Berarti secara kada langsungnya mengakui dirinya adalah alim. Jadi jangan dianggap mengakui itu lewat mulut seorang aja, kada. Lewat mulut orang bisa. Lewat sebaliknya bisa. Dan laki-laki yang diberi harta oleh Allah, maka Allah Ta'ala berfirman, telah aku beri anugerah kepadamu. Lalu apa yang kamu perbuat? Laki-laki itu menjawab, saya telah bersedekah dengannya di waktu-waktu malam dan ujung-ujung siang. Maka Allah Ta'ala berfirman, kamu bohong. Dan para malaikat berkata, kamu bohong. Tetapi kamu menghendaki agar dikatakan si Fulan adalah dermawan. Ketahuilah, sungguh telah dikatakan demikian. Sudah ikam dapat balasannya dalam dunia. Ikam dicap sebagai dermawan, dikatakan sebagai dermawan. Itulah balasannya. Dan laki-laki yang dibunuh fisabilillahi ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, apa yang kamu perbuat? Ikam gitu, ku beri kekuatan, ku beri keberanian, ku beri macam-macam. Laki-laki itu menjawab, wahai Tuhan, saya disuruh berjihad, lalu saya berperang sehingga saya terbunuh. Maka Allah Ta'ala berfirman, kamu dusta. Dan para malaikat berkata, kamu dusta. Bahwa kamu menghendaki agar dikatakan si Fulan adalah pemberani, pahlawan. Ketahuilah, sungguh telah dikatakan demikian. Yang sudah dicap orang sebagai pahlawan, itulah balasannya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memukul pahaku dan beliau bersabda, ya Abu Hurairah, ulaika awwalu khalqin tusa'aru naru jahannam bihim yaumal qiyamah. Artinya, wahai Abu Hurairah, mereka adalah makhluk yang pertama di mana api neraka jahanam dinyalakan sebab mereka pada hari kiamat. Artinya orang yang beribadah, orang yang punya ilmu dengan tujuan supaya dianggap oleh masyarakat dia punya ilmu. Orang yang bersedekah banyak tapi tujuannya agar dianggap masyarakat dia dermawan. Orang yang berjuang fisabilillah akhirnya terbunuh namun dia ingin dianggap masyarakat sebagai pahlawan. Itulah orang-orang yang pertama dinyalakan api jahanam kepada mereka. Lalu perawi hadis ini masuk kepada Muawiyah dan meriwayatkan hadis tersebut kepadanya, maka ia menangis sehingga jiwanya hampir-hampir keluar. Kemudian ia berkata, maha benar Allah dengan firman-Nya, karena dia berfirman, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Artinya, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan amal mereka di dunia
dengan sempurna.